Pernah dengar nama Aramco? Kalau belum, kamu nggak sendirian. Padahal ini adalah perusahaan paling menguntungkan di dunia, bahkan ngalahin Apple, Google, dan Amazon loh. Tiap tahun, cuan mereka ini bisa tembus ratusan miliar dolar. Gila kan? Dan yang bikin makin menarik, perusahaan ini jarang disorot media, bahkan banyak orang belum pernah dengar namanya. Tapi diam-diam, Aramco adalah mesin uang yang jadi tulang punggung ekonomi Arab Saudi. Nah, hari ini Pickpoint bakal sharing 3 alasan kenapa Aramco bisa jadi perusahaan terkaya walau namanya jarang muncul di berita atau media sosial. Aramco itu singkatan dari Saudi Aramco atau Saudi Arabian Oil Company. Perusahaan ini punya salah satu cadangan minyak mentah terbesar di dunia, lebih dari 270 miliar barel. Bayangin aja, kalau semua negara di dunia butuh minyak, Aramco punya cukup stok buat pasok kebutuhan dunia selama puluhan tahun ke depan. Ini bukan angka main-main ya, karena minyak itu bukan cuma buat bahan bakar kendaraan, tapi juga buat bikin listrik, bahan baku industri, sampai barang-barang rumah tangga seperti plastik dan deterjen. Makanya nggak heran, setiap hari Aramco bisa produksi 10-12 juta barel minyak, dan itu bikin mereka jadi produsen minyak harian terbesar di dunia. Aramco juga punya cadangan gas alam yang luar biasa besar, salah satu sumbernya ada di ladang Jafurah, yang jadi salah satu penemuan gas terbesar di Timur Tengah. Cadangan gas ini penting banget buat masa depan, karena dunia pelan-pelan mulai geser dari minyak ke energi yang lebih bersih kayak gas alam. Selain cadangan energi yang luar biasa besar, Aramco juga mengoperasikan jaringan pipa minyak dan gas terbesar di dunia, namanya Sistem Gas Master. Ini kayak jalan tol super panjang di bawah tanah, yang fungsinya buat nganterin minyak dan gas dari ladang produksi ke pelabuhan, kilang, dan konsumen dengan super efisien. Jadi dengan semua kekuatan itu, cadangan minyak dan gas yang melimpah, jaringan distribusi canggih, dan produksi yang konsisten tinggi, Aramco bisa dibilang sebagai raja energi dunia. Aramco ternyata nggak langsung dimiliki Arab Saudi dari awal loh. Justru awalnya, perusahaan ini adalah hasil kerjasama antara Arab Saudi dan perusahaan minyak Amerika. Tahun 1933, Arab Saudi memberikan izin eksplorasi minyak ke Chevron, waktu itu namanya masih Standard Oil of California. Mereka bikin anak perusahaan bernama KASOK buat nanganin eksplorasi dan sempat gagal berkali-kali. Sampai akhirnya di tahun 1938, mereka nemuin minyak di sumur Dammam nomor 7. Titik balik besar buat negara gurun ini. Sejak saat itu, perusahaan makin berkembang, gabunglah Texaco, Exxon, dan Mobil, yang sekarang jadi bagian dari Exxon Mobil. Tahun 1948, mereka nemuin ladang Gawar, ladang minyak darat terbesar di dunia, dan Safania di laut, yang juga terbesar di dunia. Bisa dibilang, dari sinilah Aramco mulai jadi raksasa energi global. Tapi semua berubah di tahun 1970-an, saat pemerintah Arab Saudi mulai mengambil alih kepemilikan. Dari 25% saham, lalu naik jadi 60%, dan akhirnya 100% dimiliki penuh tahun 1980. Tahun 1988, nama resminya berubah jadi Saudi Aramco, dan sejak saat itu jadi aset negara paling berharga. Menariknya, dari yang awalnya cuma proyek asing, sekarang Aramco jadi kebanggaan nasional dan sumber kekayaan utama negara. Itu juga yang bikin Aramco punya posisi kuat di dunia, karena dia bukan sekadar perusahaan, tapi simbol kekuatan ekonomi Arab Saudi. Kalau Indonesia punya Pertamina, Arab Saudi punya Aramco, tapi skalanya jauh lebih besar. Aramco jadi sumber pendapatan utama negara karena mereka yang ngatur produksi, ekspor, dan bisnis minyak Arab Saudi. Sektor minyak ini nyumbang sebagian besar produk domestik bruto negara, dan hampir semua ekspor Arab Saudi itu berasal dari minyak yang diproduksi Aramco. Uang dari Aramco dipakai buat banyak hal penting, mulai dari subsidi rakyat, pembangunan infrastruktur, sampai proyek ambisius kota futuristik Neom dan program Vision 2030.
Bahkan, dividen yang dibayar Aramco ke pemerintah juga jadi modal buat ngembangin layanan publik dan kesejahteraan sosial. Meskipun dunia mulai beralih ke energi terbarukan, Aramco nggak tinggal diam. Mereka juga mulai diversifikasi bisnis ke sektor lain seperti energi bersih, gas alam, dan teknologi petrokimia. Jadi, Aramco bukan cuma raksasa minyak, tapi juga jadi motor utama ekonomi Arab Saudi yang terus bergerak menuju masa depan yang lebih beragam dan modern. Jadi, gimana menurut kamu? Lebih menarik lihat perkembangan teknologi kayak Apple atau penasaran gimana bisnis energi kayak Aramco tetap berjaya di balik layar? Sampai jumpa di video Pick Point selanjutnya, karena yang penting itu poinnya.